Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang bab 2 yang dibuat PTS. Sumber hukum Islam atau mutafak. A. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa etimologi kata qara'a yaqra'u qara'a, Al-Quran berasal dari kata yang artinya bacaan atau dibaca. Sedangkan menurut istilah terminologi, Al-Quran adalah kamulah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Dua pokok-pokok isi Al-Quran. Pokok-pokok isi Al-Quran ada 5, yaitu 1. Tauhid, 2. Ibadah, 3. Janji dan ancaman, 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, 5. Riwayat dan cerita. 3. Dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum. 4. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemampuan manusia secara fisik maupun rohani, berawal dari kelemahan dan tidak manapun. Untuk itu Al-Quran berpedoman dalam 3 hal, yaitu tidak memberatkan. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. B. Al-Hadis. 1. Pengertian hadis. Menurut bahasa etimologi, al-hadis yang berarti baru atau yang dekat atau warta, yaitu sesuai yang dibicarakan. Sedangkan menurut istilah terminologi, al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. 2. Bentuk-bentuk al-hadis. Berdasarkan definisi istilah di atas, maka bentuk hadis dapat dibedakan 1. Qauliyah atau ucapan, 2. Fi'liyah atau perbuatan, 3. Takririyah, keputusan atau ketetapan, 3. Kias. 1. Pengertian kias. Kias menurut bahasa berarti menyamakan atau mengugurkan sesuatu dengan yang lain. 2. Rukun kias. Dari rumusan di atas dapat jelaskan beberapa rukun kias sebagai berikut. 1. Kejadian adalah waqiah atau peristiwa atau perbuatan. 2. Kejadian yang telah ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah disebut asal. 3. Yaitu sifat yang menjadi dasar hukum pada asal. 4. Hukum asal, yaitu hukum yang suatu kejadian yang sudah disebutkan atau akan ditetapkan bagi far'un karena sama sifatnya, ilatnya. Macam-macam kias. Kias mempunyai tingkatan yang berbeda. Perbedaan tersebut berdasarkan pada tingkat kekuatan hukum karena ilah ada pada asal faru'. Kias aula, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum. Kias musawi, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum. Kias adna, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum. Contoh, mengiaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba. 5. Sebab-sebab yang dilakukan kias, diantaranya dilakukan kias adalah adanya persoalan nas yang baik atau berupa Al-Quran maupun hadis telah berakhir dan tidak turun lagi. 3. Adanya persamaan ilat antar peristiwa. 1. Pengertian. Menurut pengertian bahasa, istihsan berarti menganggap baik. Sedangkan menurut ahli usul yang dimaksud dengan ihtisan ialah perpindahannya seseorang mujahid dari hukum yang berkendali oleh kias jelas. 2. Kedudukan sebagai sumber Islam. 1. Istihab. 1. Pengertian yang dimaksud dengan istihab ialah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya.